Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang berbahagia serta teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tryout P3K Guru Prakarya tahun 2021 ya. Soal bagian 1 langsung saja. Nomor 1, kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data, sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran A. Problem based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, E. Project-based learning. Jawabannya adalah C. Discovery learning. Untuk pembahasannya, langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah yang pertama pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, kemudian pengolahan data, pembuktian, dan yang terakhir menarik simpulan. Soal berikutnya, yang menjadi tujuan dan dasar pijak kependidikan pada mata pelajaran prakarya adalah A. Agar menumbuhkan kepekaan terhadap produk kearifan lokal, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa kewirausahaan. B. Agar menumbuhkan sifat tidak peka terhadap produk kearifan lokal, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa kewirausahaan. C. Agar menumbuhkan kepekaan terhadap produk kearifan lokal, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa ketergantungan. D. Agar menumbuhkan kepekaan terhadap produk luar negeri, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa kewirausahaan. E. Agar menumbuhkan kepekaan terhadap produk bermerek, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa kewirausahaan. Sekilas ini hampir sama ya. Kita harus teliti ya. Dan jawabannya adalah yang A. Agar menumbuhkan kepekaan terhadap produk kearifan lokal, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa kewirausahaan. Soal nomor 3. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Jawabannya adalah E. PowerPoint dan multimedia. Pembahasannya adalah ini ya. Pada zaman sekarang, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi dalam PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Berikutnya soal nomor 4. Keterampilan yang dikembangkan pada mata pelajaran prakarya adalah A. Kemampuan memodifikasi, mengubah, membeli, mengembangkan, dan menciptakan serta merekonstruksi karya yang ada.
baik karya sendiri maupun karya orang lain. B. Kemampuan memodifikasi, mengubah, menjual, mengembangkan, dan menciptakan serta merekonstruksi karya yang ada, baik karya sendiri maupun karya orang lain. C. Kemampuan memodifikasi, mengubah, mencuri, mengembangkan, dan menciptakan serta merekonstruksi karya yang ada, baik karya sendiri maupun karya orang lain. D. Kemampuan memodifikasi, mengubah, mengembangkan, dan menciptakan serta merekonstruksi karya yang ada, baik karya sendiri maupun karya orang lain. E. Kemampuan memodifikasi, mengubah, mengumpulkan, menciplak, dan menciptakan serta merekonstruksi karya yang ada, baik karya sendiri maupun karya orang lain. Baik, untuk nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah D, ya. Kemampuan memodifikasi, mengubah, mengembangkan, menciptakan, merekonstruksi karya yang ada. Baik, sekarang nomor 5. Yang dimaksud dengan istilah cultivation pada aspek budidaya. A. Suatu kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, membunuh, dan mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. B. Suatu kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak, bertambah sedikit. C. Suatu kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. D. Suatu kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan menghilangkan wujud benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. E. Suatu kerja berusaha untuk mengurangi, menumbuhkan, menghilangkan wujud benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. Baik, untuk jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah C, ya. Suatu kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak. Soal berikutnya, nomor 6, ya. Merancang, merekonstruksi, dan membuat benda produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan pemecahan masalah merupakan kemampuan pembelajaran prakarya pada aspek A. Kerajinan, B. Pengolahan, C. Budidaya, D. Rekayasa, E. Keterampilan. Jawaban yang tepat adalah rekayasa, karena ada merancang, merekonstruksi, dan membuat benda produk. Soal berikutnya, nomor 7. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik, baik yang sudah siap maupun yang belum siap, untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah E, ya. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung
antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Baik, sekarang yang nomor pembahasan sudah cukup jelas ya untuk yang nomor 7. Jadi perlu dibangun jembatan penghubung antara berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Nomor 8. Pada jenjang pendidikan SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B, dari 4 aspek mata pelajaran prakarya yang tersedia dalam 1 tahun ajaran, sekolah wajib melaksanakan minimal titik-titik aspek prakarya. Jawaban yang tepat ya, di sini pilihannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dalam prakarya itu ada 4 aspek, dan yang diajarkan di sekolah dalam 1 tahun ajaran minimal adalah 2 aspek ya. Jawabannya adalah B. Nomor 9. Berdasarkan program semester, Anda mendapati waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan salah satu materi di kelas sangat terbatas. Oleh karenanya, Anda berinisiatif agar materi tersebut sebagian dipelajari murid secara mandiri. Maka bahan ajar yang perlu Anda pilih adalah A. Lembar kerja peserta didik, B. Handout, C. Buku teks, D. Modul, E. Lembar pengayaan. Untuk nomor 9 ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Modul. Nomor 10. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis, termasuk pada dimensi standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran prakarya jenis A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Sosial, E. Spiritual. Ya, nomor 10 ini yang paling tepat adalah C. Keterampilan. Sekarang soal yang bagian 2. Nomor 1, salah satu keuntungan pengolahan pangan setengah jadi yaitu A. Harganya terlalu mahal, B. Umur simpan menjadi lebih singkat, C. Mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi, D. Lama dalam pengolahannya, E. Membutuhkan alat dan bahan yang sederhana dalam pengolahannya. Baik, untuk nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah C. Mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nomor 2. Pengolahan bahan pangan berupa daging dan ikan yang dilakukan teknik pengawetan dengan cara A. Dibakar, direbus, digoreng, B. Direbus, karing, digoreng, C. Pembekuan, pengeringan, direbus, D. Dikukus, pengeringan, pengasapan, E. Pembekuan, pengeringan, pengasapan. Jadi pengolahan daging dan ikan yang paling tepat teknik pengawetannya adalah yang E. Pembekuan, pengeringan, dan pengasapan. Sekarang nomor 3. Proses pencampuran atau penumpangan sinyal suara terhadap gelombang pembawa pada sistem komunikasi radio merupakan proses A. Kombinasi, B. Asimilasi, C. Frekuensi, D. Artikulasi, E. Modulasi.
Jawaban yang tepat adalah E. Modulasi. Nomor 4. Alat pemanas yang digunakan untuk menyambungkan sebuah rangkaian atau komponen pada peralatan elektronik adalah A. Solder, B. Ketam, C. Test pen, D. tenol, E. Obeng. Untuk jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah A. Solder. Nomor 5. Dalam dunia bisnis perdagangan yang menggunakan jaringan internet dikenal dengan nama A. Email, B. E-book, C. E-commerce, D. Waralaba, E. E-banking. Jawaban yang tepat adalah C. E-commerce. Media tanam sayuran yang berasal dari bahan alam adalah A. Arang sekam, kompos dan pasir, B. Spons, pasir lumut, C. Arang sekam, sabut kelapa, pecahan batu bata, D. Kompos, sabut kelapa, dan gel, E. Kompos, sabut kelapa, dan arang sekam. Baik, untuk nomor 6 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kompos, sabut kelapa, dan arang sekam. Lanjut nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, pembibitan tanaman, pasca panen, penanaman sayuran, pemanenan. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 1, 4, 6, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 6. Baik, untuk soal ini urutan yang paling tepat adalah yang B ya, jadi nomor 3 dulu. Pembibitan tanaman, kemudian 1 pengolahan tanah, kemudian nomor 5 ya, penanaman sayuran, kemudian nomor 2 pemeliharaan, nomor 6 pemanenan, nomor 4 pasca panen. Jadi yang B, B. Nomor 8. Prinsip mengolah limbah atau sampah adalah A. Membuang kembali, B. Menambah kembali, C. Menyimpan kembali, D. Memakai kembali, E. Mengumpulkan kembali. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 ini adalah memakai kembali atau reuse. Memakai kembali. Nomor 9. Dalam membuat produk kerajinan, kita perlu memperhatikan keselamatan dalam bekerja. Di antaranya adalah A. Bergurau ketika melakukan pekerjaan, B. Menggunakan alat dan bahan dengan benar, C. Tidak berhati-hati menggunakan alat kerja, D. Mengganggu teman saat bekerja, E. Mengabaikan alat pelindung diri. Untuk nomor 9, dalam membuat produk kerajinan kita harus memperhatikan keselamatan dalam bekerja. Contohnya adalah yang tepat B. Menggunakan alat dan bahan dengan benar. Sekarang yang nomor 10 atau yang terakhir. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek A. Keanekaragaman budaya daerah di Nusantara, B. Jumlah penjualan karya kerajinan, C. Jangkauan wilayah pemasaran, D. Bentuk warna ragam hias dan komposisi.
E. Kualitas, harga, dan kemasan. Baik, untuk jawaban yang paling tepat dalam menilai nilai estetik, nilai keindahan ya dalam karya kerajinan, jawaban yang tepat adalah yang D. Bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa soal untuk persiapan tryout P3K khususnya untuk guru prakarya. Semoga bermanfaat dan semoga semuanya sukses dan lolos pada seleksi P3K tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.